warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko di channel Polisi Main Koi. Nah, pada video sekarang saya akan membahas atau berbagi dengan teman-teman penghobi sekalian tentang sterilisasi. Sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Menurut saya sterilisasi itu melakukan pembersihan dari suatu benda atau makhluk hidup dari bakteri atau patogen negatif. Jadi sehingga kondisinya bersih, bakteri tersebut hilang. Jadi pada video sekarang saya menjelaskan bahwa dalam dunia koi sterilisasi adalah hal yang wajib, baik apakah itu untuk ikan koi, kemudian terkait atau kepada peralatan yang digunakan dalam melakukan handling ikan koi, atau segala sesuatu peralatan fasilitas yang bersentuhan langsung dengan ikan koi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ikan koi agar terhindar dari penyakit, terhindar dari bakteri, patogen negatif, sehingga koi-koi kita bisa sehat dan pemilik pun bahagia, tidak stres, karena tujuannya hobi adalah untuk menghilangkan stres. Jadi jangan sampai terbalik, kita hobi koi kok malah kita yang stres karena ikannya sakit, kemudian dan sebagainya. Jadi untuk sterilisasi saya di sini berbagi, saya menggunakan beberapa bahan atau alat. Saya menggunakan alkohol murni 70%, kemudian saya masukkan ke dalam semprotan spray. Jadi jangan dicampur menggunakan air, jadi harus alkohol murni. Kemudian saya gunakan kaporit. Jadi kaporit bubuk ataupun cair 1 sendok dimasukkan ke botol dengan kapasitas 1 liter. Jadi kaporitnya 1 sendok, mau itu powder, bubuk ataupun cair, kemudian dicampur dengan air bersih 1 liter. Sehingga untuk konsentrasinya tidak terlalu pekat atau dosisnya tidak terlalu tinggi atau banyak. Selain itu saya gunakan PK sebagai bahan atau alat sterilisasi. Jadi pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa sih kegunaan dari alkohol itu sendiri. Pertama, setiap kita handling ikan, apakah itu menyentuh, apakah kita melakukan diserok si ikan tersebut, jadi pertama-tama kita harus sterilkan tangan kita dengan menggunakan alkohol 70%. Tujuannya agar bakteri yang berada di tangan kita bersih atau tidak ada, sehingga ketika kita memegang ikan koi tersebut, jadi bakterinya tidak menempel ke ikan koi tersebut. Kemudian alkohol bisa difungsikan untuk melakukan penyemprotan kepada peralatan sebelum digunakan untuk handling ikan, apakah serokan handling, apakah serokan jaring, dan sebagainya. Gitu. Termasuk apabila sebelum kita gunakan plastik, karena kan mungkin banyak yang sudah dipegang oleh tangan kita ataupun orang lain, sehingga kita sterilkan dulu, termasuk dalamnya semprot, kemudian kita basuh atau bersihkan, baru kita bersihkan. Baru bisa digunakan untuk membungkus ikan. Nah. Kemudian, oh ya, dalam dunia koi, awal-awal hobi biasanya mungkin kolam kita diisi ikan dari satu penjual. Tapi semakin ke sini, seiring berjalannya waktu, penghobi tersebut mungkin ingin merasakan atau ingin memiliki ikan dari penjual lain atau dari dealer lain ataupun dari breeder atau petani lain. Sehingga perlu dilakukan sterilisasi. Wajib karantina, kemudian sterilisasi ketika dimasukkan ke kolam. Karena kolam penjual yang satu dengan penjual yang lainnya itu pasti mengandung bakteri yang berbeda, sehingga diharapkan atau dihindari tidak sampai terjadi crash bakteri.
Jadi bakterinya bertabrakan sehingga membuat ikan kita stres, ikan baru kita stres dan terserang penyakit. Jadi karantina harus wajib, kemudian sterilisasi harus wajib. Ikan baru yang datang sterilisasi, kemudian dikarantina, selesai karantina sterilisasi kembali, baru bisa dimasukkan ke kolam utama kita. Gitu. Selain dari dua fungsi manfaat yang tadi saya sebutkan terkait alkohol, bisa digunakan untuk menghilangkan buih atau busa yang berada di permukaan air ketika kita melakukan sesi pemotretan atau pengambilan video ikan yang akan kita posting ataupun kita jual. Gitu. Bisa dilihat di sini, contohkan. Biasanya kalau ikan itu kan mengeluarkan lendir sehingga bisa mengakibatkan permukaan air berbusa. Kita coba contohkan saja, kita obok-obok sehingga menghasilkan buih atau busa di permukaan air. Jadi nanti kita bisa semprotkan si permukaan air ini sehingga si busa atau buih tersebut hilang. Jadi tidak mengganggu pada saat pemotretan ataupun pengambilan video ikan tersebut. Lanjut. Jadi itu sudah ada fungsinya ya. Fungsi dari alkohol yang biasa saya gunakan. Kemudian selain dari itu, kembali lagi ke pembicaraan yang tadi saya sampaikan bahwa kadang kita membeli ikan dari berbagai penjual. Jadi lebih dari satu penjual. Sehingga mengandung bakteri yang berbeda. Ketika kita melakukan karantina, setelah melakukan karantina, alangkah lebih baiknya kita lakukan sterilisasi terkait peralatan yang bersentuhan langsung dengan ikan koi tersebut, ikan koi yang baru datang itu selesai karantina. Bagaimana sterilisasinya? Nanti kita gunakan kaporit dan PK. Jadi setiap selesai melakukan karantina ikan, kemudian setelah kurun waktu harus sering mungkin sebetulnya. Jadi agar peralatan yang kita gunakan untuk menghandling ikan agar tetap steril ataupun bersih dari bakteri yang sebelumnya berada pada tubuh ikan itu sendiri. Kita bisa gunakan, ini dicontohkan bak ukur ini dipergunakan sebagai tempat karantina ikan. Maka kita isi air pada tempat karantina tersebut, kita berikan PK menggunakan jari kelingking, kemudian kita masukkan ke air. Ini seolah-olah tempat karantina yang sudah dipergunakan untuk mengkarantina ikan yang baru dan sudah selesai masa karantinanya. Kemudian kita aduk-aduk si air pada tempat karantina tersebut yang telah diberikan PK oleh saya. Kemudian kita berikan kaporit. Berikan kaporit dengan tadi perbandingannya 1 sendok kaporit dicampur dengan 1 liter air bersih. Ya. Kita tuang menggunakan tutup botolnya, kurang lebih 2 tutup botol. Kaporit. Selain kaporit bisa digunakan formalin, tapi untuk formalin sulit untuk didapatkan karena terkadang disalahgunakan oleh orang-orang dalam mencampur ke makanan agar lebih awet. Sebetulnya itu bisa digunakan untuk sterilisasi. Setelah diaduk-aduk merata, maka untuk peralatan yang sebelumnya kita gunakan untuk menghandling ikan, baik itu, jadi walaupun tidak melakukan karantina harus dilakukan sterilisasi secara periodik. Apakah itu bisa dilakukan sebulan sekali, apakah maksimal 2 bulan sekali. Jadi peralatan yang kita gunakan tetap bersih dan steril. Apalagi setelah digunakan untuk menghandling ikan yang baru datang. Jadi dapat dicontohkan bahwa mungkin di sini banyak menempel bakteri-bakteri yang dapat merugikan ikan koi kesayangan kita. Kita masukkan ke air yang sudah dicampur PK,
dan kaporit. Serokan, kemudian serokan lagi. Bisa tempat karantina atau bak ukur ataupun bak pemotretan ataukah airstone atau batu gelembung yang setelah kita gunakan di tempat karantina. Jadi proses perendaman ini harus dilakukan minimal 1 kali 24 jam. Setelah dilakukan perendaman 1 kali 24 jam, maka kita bilas, kita bersihkan, lalu dikeringkan. Itu peralatan sudah steril atau bersih dari bakteri. Bisa digunakan kembali kepada apabila ada ikan baru yang datang dari penjual yang lain, sehingga tidak dinamakan crash bakteri. Gitu. Jadi ikan koi kita tetap sehat. Sudah jelas teman-teman penjelasan dari saya terkait sterilisasi di peralatan ataupun ketika kita melakukan handling ikan koi tersebut. Oh ya teman-teman, pada saat pandemi global ini saya ingin berbagi atau menyarankan, menghimbau agar apabila kita beraktivitas di luar ruangan agar tetap menggunakan masker, kemudian tetap berjaga jarak dalam berinteraksi sosial sesama manusia. Karena apa yang kita hadapi merupakan hal yang tidak kasat mata, sehingga sebagai pencegahan kita harus menggunakan masker, tetap jaga jarak dalam berinteraksi, kemudian rajin mencuci tangan, jangan memegang wajah sebelum mencuci tangan, gitu. Tapi mudah-mudahan atas usaha yang kita lakukan tersebut dapat membuahkan hasil. Kita diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton sampai habis video di channel Polisi Main Koi. Salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.